Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan materi tentang Daulah Abbasiyah. Adapun anggota kelompok kami yaitu Andi Muhammad Aditya Reski, Khairil Zafir Rahman, Khadijah Medina Eka Putri, Nurul Afnina, dan Muhammad Aril. Materi yang akan kami bahas yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang keempat, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir, runtuhnya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Perlawanan tersebut berbuah hasil, sehingga Muhammad bin Ali yang merupakan salah satu tokoh Daulah Abbasiyah menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Gerakan ini mendapat dukungan dari kelompok Mawali dan kelompok Syiah. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya pemimpin terakhir yaitu Marwan bin Muhammad di Fustat, Mesir. Dan dengan demikian, secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbas. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad, 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Didirikan oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Ja'far Al-Mansur. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Periodisasi kepemimpinan. Fase pertama 750 sampai 847 Masehi atau 132 sampai 232 Hijriah. Fase kedua 847 sampai 946 Masehi atau 232 sampai 334 Hijriah. Fase ketiga 946 sampai 1075 Masehi atau 334 sampai 464 Hijriah. Fase keempat 1075 sampai 1225 Masehi atau 464 sampai 623 Hijriah. Di fase kelima 1225 sampai 1258 Masehi atau 623 sampai 656 Hijriah. Strategi dan kebijakan pemerintahan. Membentuk gerakan di bawah tanah dengan melakukan propaganda atau menyusun kekuatan secara diam-diam dengan tokohnya antara lain Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Dari ketiga tokoh propaganda tersebut, Abu Muslim Al-Khurasani merupakan propagandis yang paling sukses dan terkenal. Pertama, menerapkan politik bersahabat. Artinya, keturunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah atau siapapun. Yang kedua, menggunakan Bani Hashim atau Ahlul Bait. Hal ini dimaksudkan agar mendapat simpati umat dan dukungan dari kelompok pendukung Ali atau Syiah. Yang ketiga, menjadikan Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Strategi ini ternyata berhasil menghimpun kekuatan besar dan dahsyat yang tidak bisa dibendung lagi oleh golongan manapun juga. Dalam perjuangannya untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, para tokoh pendiri dinasti ini menerapkan cara kepemimpinan yang bersifat kolektif atau kolegial leadership. Namun, tertutup dengan gerakan bawah tanah, para tokoh pendiri dinasti Abbasiyah menetapkan 3 kota sebagai pusat kegiatan, yaitu Humaimah sebagai pusat perencanaan organisasi,
Kufa sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Kemajuan peradaban Islam. 1. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada masanya, dinasti Abbasiyah mencapai kejayaan di berbagai bidang, dan salah satunya bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan pengetahuan diawali dari kegiatan menerjemahkan naskah-naskah asing, utamanya dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Kemudian didirikan pula pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan Bait al-Hikmah, serta terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid, pemerintahan dinasti Abbasiyah semakin gemilang. Sang Khalifah mendirikan berbagai bangunan untuk keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan farmasi. Di bidang sastra, kota Baghdad dikenal memiliki hasil karya yang indah dan banyak digandrungi masyarakat setempat. Di antaranya adalah Al-Lailah Walailah atau Kisah 101 Malam. Di kota Baghdad pula lahir para ilmuwan, ulama, filsuf, dan sastrawan Islam ternama seperti Al-Khawarizmi, sang ahli astronomi dan matematika, Al-Kindi, sang filsuf Arab pertama, dan Al-Razi, sang filsuf ahli fisika dan kedokteran. Untuk semakin memajukan ilmu pengetahuan, para khalifah di masa dinasti Abbasiyah mencetuskan beberapa kebijakan, yaitu A. Menggalang penyusunan buku, B. Menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing, C. Mengaktifkan kegiatan ilmiah, D. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. 2. Pendidikan rendah di istana. Ide pendidikan rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran akan pendidikan yang harus bisa menuntun anak didik sampai mampu melaksanakan tugas-tugasnya ketika sudah beranjak dewasa. Dari pemikiran itu, Khalifah beserta keluarganya mempersiapkan dengan sebaik mungkin pendidikan yang memadai supaya anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang kelak mereka emban. 3. Toko-toko kitab. Perkembangan pendidikan yang pesat juga didorong dengan adanya toko-toko kitab yang berfungsi sebagai tempat jual beli kitab dari para penulis dan pembelinya. Selain lembaga formal, anak-anak juga bisa belajar di lembaga pendidikan non formal seperti rumah para ulama. Pada dinasti Abbasiyah, rumah-rumah ulama dijadikan sebagai tempat untuk anak-anak belajar. Salah satu rumah yang kerap digunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah adalah milik Al-Rais bin Sina. 4. Majelis kesastraan. Majelis kesastraan adalah majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas tentang ilmu pengetahuan secara lebih dalam. Para khalifah Harun al-Rashid, majelis sastra berkembang sangat hebat karena khalifah sendiri adalah seorang ahli ilmu pengetahuan yang cerdas sehingga ia juga ikut terlibat di dalamnya. Khalifah acap kali mengadakan perlombaan ahli-ahli syair, perdebatan, dan sayembara antara ahli kesenian dan pujangga. Kemajuan peradaban Islam. 5. Rumah sakit. Khalifah membangun rumah sakit yang tidak hanya digunakan sebagai pusat kesehatan, tapi juga untuk mendidik anak-anak yang tertarik dengan dunia keperawatan dan kedokteran. Dengan demikian, rumah sakit juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Yang keenam, madrasah. Pada masa dinasti Abbasiyah, madrasah mulai bermunculan. Didorong dengan semakin tingginya minat belajar masyarakat, sehingga dibutuhkan tempat yang bisa menampung guru dan murid lebih banyak. Oleh sebab itu, Khalifah mendirikan madrasah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal. Ketujuh, politik dan militer. Kemajuan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah juga dapat dilihat di bidang politik dan militer. Supaya semua kebijakan militer saat itu bisa terkoordinasi dengan baik, pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk sebuah departemen pertahanan dan keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Diwanul Jundi dibentuk untuk mengatur masalah keanggotaan tentara. Selanjutnya, yang ke-8, ilmu agama Islam. Berkembangnya Islam pada masa ini juga didorong oleh antusiasme dari khalifah sekaligus para ulama. Mereka memberi perhatian berat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memajukan peradaban Islam.
Ilmu-ilmu agama Islam yang berkembang saat itu adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf. Dengan ulama-ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Runtuhnya Daulah Abbasiyah. Penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Pada 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Khalifah terakhir Daulah Abbasiyah, Al-Mu'tasim, benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Penyebab utama tentara Mongol menyerang Bani Abbasiyah ada dua, yaitu kekalahan Kekaisaran Khwarezmia yang secara tidak langsung menjadi benteng Abbasiyah dari Mongol. Selain itu, invasi bangsa Mongol juga dilatar belakangi motif ekonomi. Dalam serangan itu, bangsa Mongol berhasil menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Berbagai fasilitas kota seperti perpustakaan yang berisi berbagai macam peradaban dan ilmu pengetahuan dihancurkan oleh tentara Hulagu Khan. Pasukan Hulagu Khan juga membunuh ribuan warga muslim Baghdad dan secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.